Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi kiramil muslimin kita. Allah manfa'una bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu dzunubahu al-Fatihah. Ibu akan melanjutkan keterangan terkait dengan fadilatil ilmi, keutamaannya ilmu. Keutamaannya ilmu. Manusia adalah salah satu atau bahkan satu-satunya makhluk Allah yang istimewa. Karena tidak ada satupun makhluk Allah yang diberi kesempurnaan akal, sampai ketika Allah akan menciptakan Adam, itu pun diprotes oleh malaikat. Kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia? Manusia itu akan melakukan maksiat, manusia itu akan melakukan kerusakan. Kalau kami malaikat tidak akan pernah maksiat kepadamu dan tidak akan pernah melakukan kerusakan. Tapi Allah di dalam firman-Nya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah itu menciptakan manusia yang namanya Adam dan mengajarkan nama-nama yang ada di semesta alam ini. Ketika malaikat ditanya itu namanya apa, pohon apa, nggak bisa. Ini namanya benda apa, nggak bisa. Jadi malaikat itu memang hanya bertasbih, bersujud kepada Allah saja. Jadi ketika ditanya ini apa nih, malaikat ya nggak tahu. Kemudian apalah benda-benda apa, nggak ada. Itu yang membedakan manusia dengan malaikat. Kemudian di dalam kitab Turatun Nasihin ini ada beberapa hadis ya yang menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Wa Ali karramallahu wajhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anasnya Nabi iku kola dawu sapa nabi saat tu bertanya sapa ingsun Jibril malaikat Jibril an ashabil ilmi tentang orang yang mempunyai ilmu. Faqala berkata sapa Jibril hum utawi ashabul ilmi iku suruju ummatika, lampunya umatmu di dunia, di dalam dunia wal akhirah dan akhirat. Anahu qala man utai barang siapa iku sholat sokoman as-sholata ing sholat ma'al jama'ati beserta jamaah wa jalasa dan duduk sokoman fi halaqatil ilmi ing dalam lingkaran ilmu wa sami'a dan mendengarkan sokoman kalamallahi ing kalamnya Allah wa amila dan melakukan sokoman bihi kelawan al-kalam Allah akto maka memberikan bu iman sopo Allah sitata asya'a ing 6 perkara. Jadi kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah dan duduk dalam lingkaran ilmu dan mendengarkan kalamnya Allah, kemudian melaksanakan kalamnya Allah, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Kira-kira hadis ini cocok tidak dengan kalian? Man sholat jamaah. Kalian sholat jamaah tidak setiap harinya? Kemudian dalam lingkaran mencari ilmu tidak? Dalam halaqah ini ada ula, ini ada ulia, ini ada wusta. Dibuat halaqah tidak? Dibuat ya. Kemudian halaqahnya itu menceritakan atau membahas tentang apa? Ilmu. Tentang ilmu. Maka kalian berhak mendapatkan 6 perkara ini. Apa saja itu? Ar-rizku, rupanya rizki minal halali, halal.
mendapatkan rezeki yang halal. Wa yanju dan selamat sopoman min azabil qabri dari siksa kubur. Ini nomor berapa? 2. Wa yuqta dan diberikan apa kitabuhu kitab nyaman biyaminihi kelawan tangan kanan nyaman. Ya. Wa yuqta dan diberikan apa kitabu kitab nyaman biyaminihi kelawan tangan kanan nyaman. Wa yamuru dan berjalan sopoman ala sirati ing atase jembatan kalbarki seperti petir al khotif yang nyambar. Wayusyiru dan dikumpulkan, wayusyaru dan dikumpulkan sokoman ma'an nabiyina beserta para nabi, wabana dan membangunkan, memberi bangunan sopo Allah lahu kepada man baitan ing rumah fil jannati di dalam surga min yakutata dari batu delima hamro'a yang merah. Lahu iku bait untuk bait arba'una utai 40 apa nibaban rumahnya. Jadi anak-anak, ketika umatnya Nabi Muhammad dia sholat berjamaah, kemudian mencari ilmu secara halakoh, ya, kemudian setelah mendapatkan ilmu diamalkan, maka hamba itu tadi berhak mendapatkan 6 perkara. Yang pertama yaitu rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Yang kedua, selamat dari siksa kubur. Apakah manusia akan disiksa? Iya. Apakah sudah pernah ada orang mati kemudian dia bangun lagi menceritakan apa yang dialami di kuburan? Indikasinya mudah. Kenapa kita takut mati? Kenapa kematian itu sangat menakutkan? Karena kita meyakini ada kehidupan di dalam kubur. Kalau manusia tidak meyakini itu, manusia tidak akan takut mati. Ada nggak perasaan dalam diri kalian ojo mati saiki? Ada nggak begitu? Ya Allah, saya nanti matinya ketika sudah punya amal yang banyak. Berarti kan di dalam diri kita ini yakin bahwasanya ada kehidupan di dalam kubur. Kalau kita nggak yakin, nyantai bah mati saiki sakarepmu, gantung diri ora apa-apa, atau mati dalam hal apapun dengan cara apapun. Karena kita yang meyakini bahwasanya ada kehidupan di dalam kubur, maka kita selalu meminta, ya Allah, wafatkanlah saya atau wafatkan atau matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan dengan mengucapkan la ilaha illallah, karena kita yakin bahwasanya di kuburan itu nanti ada kehidupan yang lebih mengerikan dibandingkan di dunia. Nah, nomor 2 tadi itu adalah yanju minal qabri, ya. Jadi kita selamat dari siksa kubur. Wa yu'ta kita buhu biyamini. Nomor 3, catatan amal kita akan kita peroleh dengan tangan kanan. Itu kan sebuah simbol bahwasanya kita nanti di hari akhir ketika sudah hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada yaumul hisab, maka kita itu kan diberikan rapot kan begitu ya, rapot dalam kehidupan selama kita di dunia. Nah, indikasinya mudah. Apakah orang itu mengambil atau menerima rapotnya dengan menggunakan tangan kanan, atau orang itu menerima rapotnya dengan tangan kiri? Itu simbol. Kalau tangan kanan berarti orang ini ketika selama di dunia dia taat kepada perintah Allah. Ketika dia mengambilkan dengan tangan kiri, maka indikasinya orang ini nar jahanam nih. Tapi karena kita sudah tidak bisa berpikir ketika hari akhir nanti, tidak bisa berpikir otak kita hanya dikawal oleh amal kita saja. Kita nggak bisa ngeliat kurang, nggak akan terus sudah nggak kepakai. Karena itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur itu kan dalam keadaan telanjang, itu sudah ada tidak ada omongan lu ibu nak ibu
nggak ono. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Bagaimana amal saya? Bagaimana? Jadi nggak ada waktu untuk ngurusi orang lain. Tapi indikasinya begitu. Kalau orang menerima rapotnya selama perjalanan hidupnya dengan tangan kanan, berarti dia surga. Ketika dia mengambil dengan tangan kirinya, maka neraka. Jadi ketika kita belajar dan sesuai dengan apa yang disampaikan hadis Nabi, sholat berjamaah, kemudian mencari ilmu halaqah, begitu kan ya, kemudian diamalkan, maka 6 ini akan kalian peroleh. Tadi nomor 3, yang nomor 4, Allah akan membangunkan itu memberikan bangunan itu loh, rumah, bukan bangun tidur, bukan ya. Allah akan memberikan bangunan berupa rumah di surga. Sebentar sebelum layamur ala sirati, yang nomor 4 adalah orang itu akan melewati, ya, orang tadi itu akan melewati jembatan seperti petir yang menyambar. Ya, kamu yakin saya ketika masih kecil itu juga didongengi, nanti itu kita melewati sirotol mustaqim, rambut satu dibelah 7. Barang siapa yang lewat dengan selamat, maka surga baginya. Jika tidak, maka dia nyekur nagone neraka. Nah, orang yang mencari ilmu, orang yang suka sholat berjamaah, dia akan melewati jembatan tadi itu seperti kilat. Berarti cepat tidak? Kilat yang menyambar. Berarti gak usah nih. Kita sama nih nguot, apa kalau bahasa Jawa saya nguot ya. Nguot itu naik lewat jembatan tuh nguot ya kalau bahasa Jawanya. Bahasa kecil saya nguot, melewati wot begitu. Kalau kalian ya nggak paham sama itu kan deso, tapi itu kayak kutong ya, deso rasa kutong. Kalau sekarang yang melewati jembatan, kita kan kalau melewati jembatan jangankan satu rambut dibelah jadi 7. Coba bayangkan kita jalan di jembatan yang jembatannya itu terbuat dari satu pohon bambu. Terus bayang loh, hanya satu pohon bambu aja dibentangin begini. Bawahnya ini sungai, yang sungainya banyak buayanya. Ya, jajali opo. Jangankan satu bambu ya, bambunya itu ada 4 aja belum tentu kita bisa lolos. Bayangkan kalau seandainya satu rambut dibelah jadi 7. Ketika umat manusia dia sudah terbiasa sholat berjamaah, mencari ilmu, kemudian mengamalkan. Nah, bonusnya ada 6 tadi. Yang nomor 4 adalah dia bisa melewati jembatan atau sirotol itu seperti sambaran kilat. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, orang tersebut akan dikumpulkan dengan para nabi. Orang tersebut akan dikumpulkan dengan para nabi. Yang nomor 6, Allah akan memberikan rumah di surga, ya. Allah akan membangunkan atau memberikan rumah di surga dari batu delima merah. Batu delima merah ini super ya. Jadi kalau ada berlian, kemudian ada batu itu loh, macam-macamnya batu itu ada berlian, ada kecubung, ada batu alam, jamrut ya. Ini yang terbaik adalah yakut omroh. Jadi batu delima merah yang rumah itu terdapat 40 pintu. Rumah yang dibangunkan tadi itu oleh Allah untuk hambanya terdapat 50 pintu dan dihiasi dengan batu delima merah. Bayangno ya, duwe omah nek lawange 40, berarti omahe cilik ta gede. Kalau ada rumah kok pintunya 40,
Ya, ada rumah pintunya 40, berarti istana atau rumah kayak punya ibu nih? Istana. Ya. Anak-anak, ada 6 perkara tadi yang akan diterima oleh seorang hamba yang mana dia rajin sholat berjamaah, yang dia mau belajar ilmu kemudian mengamalkan. Yang diberikan Allah ini luar biasa istimewa. Tetapi melakukan sholat berjamaah dan mau mondok seperti kalian ini berat. Karena berat maka diberikan imbalan yang istimewa jika kalian lulus, ya kan ya. Dan golek ilmu itu kalau kalian ngaji bab ilmu Quran enak kok. Barang siapa yang mencari ilmu yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu di Quran ini, nih Quran enggak mungkin meleset di Quran. Yakin. Jadi orang yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya. Sebegitu Allah memberikan imbalan kepada orang yang mencari ilmu, karena mencari ilmu itu berat. Mencari ilmu itu berat. Kayak kalian belajar kesini harus berpisah dengan orang tua. Tidak hanya orang tua tapi juga adik-adik. Tidak hanya adik-adik tapi dengan kamarnya juga berpisah, dengan saudara-saudara juga berpisah. Ketika kalian berangkat pondok pasti ada sebuah ketakutan satu. Nanti teman saya siapa, begitu kan ya? Apalagi kalau berangkat ke sini tidak dengan tetangganya atau saudaranya. Aku mondok kenal aku sopo, aku kenalan, aku konco. Kemudian yang kedua, nanti di pondok makannya gimana? Sudah dibayangkan? Yang dibayangkan ini bab dunia toh ya, kayak kesenangan dunia. Yang ketiga, tidurnya bagaimana? Kalau yang biasa di rumah ada AC, di pondoknya nanti ongkos. Jadi hal-hal itu yang kemudian kadang terpikirkan di awal. Dan ketika berpisah nangis. Orang tuanya pulang, ya. Kamu dulu waktu awal mondok begitu diantar orang tuanya kan nangis kan ya? Dipeluk orang tuanya nangis. Seperti perpisahan yang tidak mungkin perpisahan berakhir lah, atau perpisahan yang selama-lamanya, seperti itu. Tapi begitu masuk pesantren bertemu dengan teman si A, si B, si C, akhirnya kok enak di pondok ya, koncone akeh. Dan temanmu yang kamu peroleh di pondok itu tidak pernah terpikirkan di benakmu selamanya sebelumnya. Kamu tidak akan pernah bermimpi ketemu dengan Mbak Mif ketika di rumah dulu itu loh. Kan tidak tahu kata manusia apa. Kamu tidak pernah bermimpi ketemu dengan yang namanya Henisa yang punya jauh sana luar Jawa. Atau kamu gak pernah bermimpi bertemu dengan Ciara. Nah, gak pernah bermimpi. Tapi yang siapa yang mempertemukan kalian di sini? Siapa yang mempertemukan kalian di sini? Allah. Dan atas izin Allah. Sebelumnya tidak ada sama sekali terbesit. Bisa ketemu Muna, ketemu ini kan bareng sama dia. Jadi dipertemukan Allah di tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu mencari ilmu. Nah, ketika Allah menjanjikan 6 ini bukan sesuatu yang mudah, karena di situ tidak hanya mencari ilmu tapi wa'amilah. Apa wa'amilah itu? Mengamalkan. Kalau hanya sekedar mencari ilmu sih kayak kalian begini nulis, mari nulis setelah ditulis ditilen nanti lemari ini mari ngono diwaca maneh ketika boyok atau bahkan hilang. Itu gak manfaat plus ilmunya. Jadi ilmu manfaat itu ketika diajarkan, diamalkan. Ya. Oh, berarti nek sholat itu jamaah. Masih yo keri iku golek kanca. Siapa temannya yang belum sholat, ayo bareng. Wong yo jamaah gak jamaah tetep 4 rakaat nek sholat zuhur ambek asar ambek isya. Orang kok terus nek sholat dhewean nek 2 rakaat, nek sholat jamaah 4 rakaat. Kan tidak kan? Ya, sama-sama hitungan rakaatnya sama. Mau sendiri juga 4 rakaat, mau jamaah juga 4 rakaat. Karena itu
carilah ketika sholat teman untuk berjamaah. Entah ono kamu udah sholat asar, karena waktu itu sholat asarnya dia lagi sholat asar dia ada latihan karate atau latihan apa, akhirnya kan tidak bisa jamaah. Nah ketika seperti ini itu ya janjian sampai kancamu kok sholatnya jamaah ya lakukan wae gak jamaah ya petang rakaat, jamaah ya 4 rakaat, dengan perbedaan derajat yang jauh. Kalau sholat sendiri sitok, naik sholat jamaah berapa? 27 loh. Coba kamu udah dapat derajat 27, berarti kan sama halnya kamu sholat sendirian 27 kali. Iya enggak? Saiki tak takut iya. Di hadisnya Nabi kan jelas, kalau tidak berjamaah 1 pahalanya, kalau berjamaah 27. Berarti ketika kita tidak sholat berjamaah 27 ini kan sama halnya kita sholat selama 27 kali kan? Berat nggak kira-kira? Berat. Lalu mbak ya enak jamaah sih, podo-podo satu waktu, rakaatnya sama tapi derajatnya berbeda. Lah iki dikulina nih sholat berjamaah. Yang kedua tadi kan mencari ilmu tapi diamalkan, bukan mencari ilmu hanya dicatat saja atau mencari ilmu hanya didengarkan saja. Apa yang dijelaskan oleh guru itu diterapkan dalam kehidupan sehari. Ono halako moco Allah nurus samawati, kalam Allah kan? Ya, setelah kalam Allah nurus samawati membaca waqi'ah. Moco halako lagi bareng lagi. Setelah itu lalaran. Belum lagi kalau kamu bangun jam 3 kemudian sholat tahajud, sholat witir, kemudian baca Asmaul Husna bareng-bareng, kemudian baca Alam Nasrah bareng-bareng. Berarti dalam waktu berapa jam ini kamu sudah mencatatkan dirimu amal yang luar biasa untuk disetorkan kepada malaikat hafal. Ya mungkin isu wis sholat tahajud, walaupun tadi agak lambat kalian ya, saya masuk sini kok masih kosong nih anak atas. Anak bawah sudah banyak ya. Kemudian setelah sholat tahajud, sholat witir. Setelah sholat witir, Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri itu juga mempunyai khasiat. Apa itu? Ini salah situ barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna itu ujung ganteng. Sama nih dia mau ujung ganteng kan semangat loh. Ya. Jadi motivasinya, aku tak hafal Asmaul Husna, cek bujuku ganteng Pak, mau memperbaiki memperbaiki keturunan. Kalau jelek ganteng kan jadinya ganteng. Kalau ganteng-ganteng berarti elek kan. Min plus berarti plus. Kok min? Kalau plus ganteng pada ganteng nggak berarti anaknya elek. Elek pada elek anaknya ganteng. Ya milih bojo elek berarti. Nah ini anak-anak, jadi 6 hal yang kalian peroleh tadi itu harus dipegang erat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah hadis yang hadis ini saya ingat sampai sekarang karena ketika saya kecil saya pernah diceritai buya saya ini. Paling yo MI umur piro yo kelas 4 kalau nggak kelas 5 itu. Jadi ketika mau tidur itu dibarengin buya, diceritain. Sampai sekarang melekat di dalam benak saya. Nabi Sulaiman itu dikongkon milih sampai Allah, milih apa? Ilmu atau derajat kedudukan. Nabi Sulaiman milih ilmu. Lah ini hadisnya. Kalau saya dulu diceritai tidak dibarengi dengan hadis. Sekarang ketemu hadisnya ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala khuyira, disuruh memilih supaya Sulaiman
Nabi Sulaiman bainal ilmi, di antara ilmu, wal mulki, dan kekuasaan. Faktara, maka memilih sapa Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu. Fa'aqta, maka memberikan sapa Allah al ilma ing ilmu, wal mulka, dan kekuasaan. Nah, kalau kamu punya ilmu, maka kekuasaan itu kalian miliki. Kalau kalian mempunyai kekuasaan, belum tentu ilmu kalian miliki. Man arada dunya fa'alaihi bila ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bila ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ini juga mempunyai, hadis ini mempunyai kenang-kenangan bagi saya, karena saya dulu ketika awal mondok disuruh ceramah begitu, apa jeneng ini sampean niku, disuruh muhadharah, itu saya minta buatin Buya buatin muhadharah. Ya ini yang dikasih al ilmu bita'allum. Saya ingat betul disuruh ngapain, al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Kemudian man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jadi dua hadis ini menurut saya kenang-kenangan begitu ya. Pertama kali saya menghafal hadis dan untuk ceramah tuh ya hadis itu mah. Jadi orang kalau mau dunia ya butuh ambil ilmu. Nek dhek kepengin akhirat ya butuh duwe ilmu. Nek kepengin karo-karo nek dunia akhirat ya butuh duwe ilmu. Lah Nabi Sulaiman itu ditanya oleh Allah, "Hei Sulaiman, kamu mau apa? Mau ilmu atau mau kerajaan, kekuasaan?" Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu kekuasaan itu juga dimiliki. Ya, tapi kalau memilih kekuasaan belum tentu. Karena apa? Ilmu itu ternyata mempunyai filosofi yang luar biasa. Ainnya, lamnya, mimnya itu mempunyai arti. Kalau kalian kan tidak pernah terbersit ke sana. Pokoknya jenenge ilmu ya ilmu. Gak pernah ketika ilmu itu ternyata artinya iki yo, lamnya iki yo. Pernah gak berpikir begitu? Gak. Saiki ayo maca kita pikir ya. Wa qala ba'dul hukama al ilmu salah satu ahruf. Ilmu itu ada 3 huruf, ain, lam, mim. Wastaqal ainu min iliyin. Ain itu keluar dari lafaz iliyin. Kemudian lam itu keluar dari lafaz al-latif. Langsung pikiranmu. Ya. Membayangkan siapa? Kemudian mim itu mempunyai arti al-mulki. Ain itu iliyin, derajat yang tinggi. Jadi kalau orang punya ilmu, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Lam itu al-latif, lemah lembut. Orang yang punya ilmu, dia akan mempunyai hati yang lemah lembut. Orang kasar, orang jahat enggak. Dia mempunyai hati yang lemah lembut. Kemudian mim al-mulki, dia akan mempunyai kekuasaan atau derajat sama kekuasaannya. Dia akan mempunyai kekuasaan. Fal ainu yujawizu sahibahu ila iliyin. Jadi ain itu akan membawa orang yang mempunyai ilmu terhadap derajat yang tinggi. Walamu waj'aluhu latifan, dan lam itu menjadikan orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai jiwa yang lemah lembut. Wal mimu yaj'aluhu malikan, mim itu menjadikan orang yang mempunyai ilmu yaitu mempunyai kekuasaan al khalqi, ingatasi makhluk. Orang kalau punya ilmu kan dia pasti punya ini kan, punya apa ini kamu ini? Punya murid kan? Ya, jadi kekuasaan itu jangan diartikan jadi presiden, jadi menteri, enggak. Orang kalau punya ilmu, dia akan mempunyai anak buah. Siapa itu? Murid. Yaitu. Jadi banyak muridnya, kemana-mana. Guru kalau lupa murid itu wajar. Tapi kalau murid lupa guru itu kurang wajar. Karena apa? Kalau saya sudah tua nantinya, ya sekarang juga sudah tua ya, sudah sangat tua nantinya, gitu ya. Terus kamu kesini sowan, bawa anakmu 6, sama suamimu lah yang jelas ya. Kemudian saya lupa, ini siapa ya gitu. Siapa do sampean do? Ya Allah, ibu saya lupa, lapian kak ngono ya. Bukannya itu, sudah berubah bentuk tubuhnya, bentuk mukanya. Oh saya ini Bu Husnul, waduh
akeh kan ngono ya. Dan husnul lah. Kalau saya lupa dengan wajahmu itu jangan kemudian kamu merasa antiku, rek lali. Ya memang kan sudah mekar samping belakang sudah mekar semuanya ya. Kalau lupa ya wajar lah. Tapi kalau kamu lupa saya, begitu saya ke mana gitu atau saya ke rumahnya Indah itu mana sih sana tuh? Palembang. Kemudian saya ke pasar gitu umpamanya. Terus Indah itu ngerti aku, itu Pak dikasih ala bapak. Kesasar ya wis kemana begitu ya. Ya itu saya kurang ajar ya. Karena kalau saya lupa Indah atau lupa Henisa itu ya lumrah ya. Itu kayak umurnya wis akeh terus nah sama biyen sak mene dadi sak mene itu kan ya bingung loh ya. Henisa do Indah sak mene. Mari ngono dua anak 6, dua anak 10 sak mene. Hidungnya sudah berubah. Semuanya berubah karena melar tadi itu ya. Kalau saya lupa lumrah. Coba kalau kamu jadi Henisa yang zaman dulu ya ingat saya. Anggap begitu keluar berapa puluh tahun yang lalu wajahnya pancen imut dulu ya. Terus wajahnya awak ya cilik ngene iki gak kira lali. Paling sapa iku ya? Sopo ya? Sing rada ngantuk-ngantuk kok sapa iku jenenge? Kak Sarah bisa iki gak sepiro ngantukan Henisa. Tambah teman tak tambah Kak. Ya, itu contoh seperti itu. Jadi jangan sampai kalian ketika menjadi alumni sudah tidak punya ikatan dengan pondok. Kata Gus Dur ya, Gus Dur itu berkata santriku didelok dhek dadi alumni. Santri itu dilihat ketika dia jadi alumni, bukan ketika dia jadi santri. Kalau ketika dia santri mesti ae nang aku ya tawaduk ngene-ngene. Itu cita di santri. Tapi kata Gus Dur lihatlah santri itu ketika dia menjadi alumni. Masih ingat enggak dengan gurunya? Masih ingat enggak dengan kiainya? Masih ingat enggak dengan alma maternya? Nah, kalau jadi santri ya mesti ingat loh ngawak muduk ini 24 jam. Kak inget tak ya medeni ya. Tapi kalau sudah jadi alumni, apakah masih ingat saya? Biarin aja. Ibu loro mak yo wis jadi wis wayahe. Kan gak enak dulu kok ya. Anak alumni kok ngono, dikasih kabar ibu sekarang sakit loh. Ini umurku wis 90 ngomong iya. Ibu sekarang sakit ya, wis tobat maklum. Nah, alumni kok kena kurang ajar ya. Ya, jadi santri itu dilihat ketika dia menjadi alumni, bukan ketika menjadi santri. Nah, itu anak-anak ada dua hal setiap hari Ahad kan saya akan memberikan seperti ini ya. Jadi ada dua hadis tadi itu. Yang pertama, barang siapa yang sholat berjamaah dan dia mencari ilmu secara halaqah, mendengarkan kalam Allah, kemudian dia mengamalkan, maka dia berhak atas perkara. Perkara ini super VVIP ya. Di zaman saiki ku ya VVIP apa dibangun omah nang surga, omah cekok batu delima, kemudian pintunya 40, nggak mungkin kan? Omai sak ini pintu petang puluh piye, ya mesti ya kau di istana. Ya kalau kita ingin enam itu kita peroleh, maka sholat jamaah itu harus dilakukan. Belajar setiap waktu harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah filosofi huruf ilmu, ain, lam, dan mim. Ya, ain itu iliyin. Iliyin itu mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian lam itu latif, mempunyai pribadi yang lemah lembut. Yang ketiga ada al-mulk, kerasuan, kerajaan, kekuasaan. Ya. Jadi kalau kamu mencari ilmu yang sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh, maka filosofi ain lam tadi itu akan kalian peroleh. Ya anak-anak, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang barokah. Nantinya ketika pulang menjadi orang-orang yang manfaat dan berakhlakul karimah. Ya. Sekali lagi anak-anak terkait dengan akhlak ya. Akhlak itu tidak ada hubungannya dengan sah dan tidak sah ya. Akhlak itu tidak ada hubungannya sah dan tidak sah. Akhlak itu berkaitan dengan pantas utawa gak pantas
Itu akhlak. Budi pekerti itu terkait dengan pantas atau tidak pantas, bukan terkait dengan sah atau tidak sah, haram atau halal, tidak. Akhlak nggak ada hubungannya dengan itu. Di sawang uang dilihat uang pantas atau itu akhlak. Ketika dilihat orang pantas apa itu berarti akhlaknya api. Jadi dilihat orang gak pantas berarti akhlaknya kurang baik ya. Kita mengulas itu dalam kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan minggu depan akan ada lagi, sama masih Fadilatul Ilmi ya, supaya mantap kalau bahwasanya belajar itu memang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.